Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Bagaimana ya agar Pancasila tidak hanya dihafal dan diingat murid? Bagaimana ya caranya membuat murid menghayati, memaknai, dan menunjukkan perilaku yang mencerminkan Pancasila? Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang di modul Membuat dan Memodifikasi Modul Ajar. Kali ini kita akan belajar membuat modul ajar mata pelajaran PPKN Fase D, model pembelajaran luring, elemen Pancasila, kelas 8 SMP. Layaknya sebuah negara yang harus mempunyai dasar bernegara, modul ajar pun demikian. Jika dasar suatu negara adalah falsafah bangsa, konstitusi, dan peraturan-peraturan, modul ajar pun sama, harus mempunyai dasar atau landasan yang kuat. Apa saja dasar atau landasan yang ada dalam modul ajar PPKN Fase D? Pada materi yang lalu, kita sudah belajar merumuskan ATP PPKN Fase D. ATP ini menjadi dasar membuat modul ajar. Apakah dasar pembuatan modul ajar hanya ATP? Tentu tidak. ATP dikembangkan dari capaian pembelajaran. Selain itu, ada juga karakteristik mata pelajaran PPKN yang menjadi dasar untuk membuat modul ajar. Maka, dasar atau landasan yang digunakan dalam pembuatan modul ajar PPKN adalah 1. CP, 2. ATP, 3. Karakteristik mapel PPKN. Dengan dasar atau landasan tersebut, diharapkan modul ajar PPKN dapat membantu murid menuju profil pelajar Pancasila. Jika melihat pada komponen modul ajar ketika merumuskan ATP, ada komponen yang sudah terpenuhi dan ada komponen yang belum terpenuhi. Misalnya, komponen yang belum terpenuhi dalam modul ajar ini adalah kompetensi awal atau prasyarat. Kompetensi prasyarat adalah kompetensi yang didapatkan dari hasil asesmen diagnostik yang kita lakukan di awal. Pada contoh materi kali ini, kompetensi awal atau prasyarat untuk mencapai CP pada modul ini adalah pemahaman murid terkait sila Pancasila dari 1 sampai dengan sila kelima, pemahaman murid tentang makna ideologi dan pandangan hidup, pemahaman murid tentang nilai-nilai Pancasila dalam keseharian peserta didik. Jika belum menguasai ketiga kompetensi awal atau prasyarat tersebut, murid akan kesulitan mencapai kompetensi yang dirumuskan dalam ATP. Untuk itu, guru perlu melakukan asesmen diagnostik, yang hasilnya juga dapat melengkapi komponen target peserta didik. Tentu, Ibu dan Bapak Guru dapat memodifikasi dan mengembangkan komponen modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan murid. Sekarang, kita merancang kegiatan pembelajaran agar dapat melengkapi komponen-komponen yang dibutuhkan dalam modul ajar. 1. Kita lihat kembali ATP mata pelajaran PPKN kelas 8 Fase D yang sudah dirumuskan sebelumnya. Sudah ada TP, ruang lingkup materi, pemahaman bermakna, dan produk akhir. 2. Kita dapat menggunakan desain mundur untuk menentukan kegiatan-kegiatan pembelajaran tiap pertemuan. Maka, produk akhir dan refleksi pembelajaran kita letakkan terlebih dahulu bahwa murid akan membuat drama atau role play sikap masyarakat sebagai fungsi Pancasila, pandangan hidup bangsa. 3. Sebelum menampilkan produk akhir drama atau role play, murid tentunya perlu secara bertahap mengidentifikasi sikap atau perilaku masyarakat Indonesia yang sesuai dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, mengaitkan Pancasila sebagai ideologi negara yang terbuka dalam perkembangan zaman, menyelidiki fungsi Pancasila sebagai dasar negara, menjelaskan perbedaan dari fungsi dan kedudukan Pancasila. 4. Kita rancang gambaran utama setiap pertemuan dan sarana-prasarana serta media pendukung pembelajaran untuk mata pelajaran PPKN Fase D elemen Pancasila. Berikut contohnya. Pada pertemuan 1, kita rumuskan pertanyaan pemantiknya. Kegiatan utama pada pertemuan 1 adalah curah pendapat pengamatan gambar Pancasila, mengisi lembar belajar, diskusi hasil pengamatan, aktivitas make image, secara berpasangan menjelaskan mengapa memilih pasangannya, dan menyimpulkan pertanyaan pemantik. Hal yang sama kita lakukan pada pertemuan 2. Karena setiap pertemuan memiliki tema yang berbeda, maka kita juga rumuskan pertanyaan pemantik dan merancang kegiatan utamanya. Ada 2 pertanyaan pemantik, yaitu bagaimana keterkaitan Pancasila dengan norma, dan mengapa Pancasila yang menjadi dasar negara.
Dua pertanyaan ini menstimulasi murid masuk ke dalam aktivitas pembelajaran. Ibu dan Bapak dapat menyesuaikan pertanyaan pemantiknya sesuai dengan tema dan karakteristik mata pelajaran. Kegiatan utama pertemuan 2 diantaranya curah pendapat tentang norma atau aturan yang ada di lingkungan, diskusi sumber norma dan aturan, menyelidiki aturan dan norma yang ada di sekitar untuk memunculkan keterampilan bernalar kritis, dan mengisi lembar belajar penyelidikan. Nah, cara seperti tersebut kita lakukan untuk semua pertemuan agar kita memiliki kegiatan utama pembelajaran 1 unit materi, kebutuhan sarana prasarana, media pendukung, serta waktu yang dibutuhkan. Lalu, kebutuhan pendukung lain apa yang diperlukan untuk kegiatan pembelajaran? Di masing-masing pertemuan, kita perlu pikirkan sarana dan prasarana dan media pendukung pembelajaran. Misalnya, pada pertemuan 1, kita memerlukan lembar belajar sebelum sesudah dan lembar kegiatan make a match. Pada pertemuan 2, lembar penyelidikan Pancasila untuk asesmen, dan seterusnya sampai pertemuan 6. Setelah mengetahui kebutuhan pendukung, Ibu dan Bapak dapat menyesuaikan waktu per pertemuan, termasuk mempertimbangkan penyiapan perangkat ajarnya. Ibu dan Bapak guru, dimensi profil pelajar apa saja yang dilatih pada modul ajar ini? Setelah kita merumuskan kegiatan utama pembelajarannya, dimensi profil pelajar Pancasila yang muncul dalam 1 unit materi pembelajaran ini yaitu berakhlak mulia, bernalar kritis, dan kreatif. Ibu dan Bapak guru dapat mengembangkan dimensi-dimensi lain PPP sesuai dengan strategi pembelajaran yang digunakan. Nah, dari apa yang kita rancang pada modul ajar PPKN ini, komponennya terdiri dari tujuan pembelajaran, profil pelajar Pancasila, model pembelajaran, durasi waktu, sarana dan prasarana, kompetensi awal atau prasyarat, pertanyaan pemantik, pemahaman bermakna, alur kegiatan, lembar belajar murid, rencana asesmen, refleksi siswa, dan refleksi guru. Komponen ini dapat dimodifikasi, dikembangkan, dan disesuaikan dengan kebutuhan murid. Tidak kaku dan bisa sangat berbeda dari satu modul ajaran ke modul ajaran lain. Inilah yang akan membantu murid memaknai belajarnya secara mendalam karena modul ajar disesuaikan dengan kebutuhannya. Seperti bangsa dan negara yang kuat dasarnya karena didukung oleh setiap komponen bangsanya, begitu pula dengan modul ajar. Harus dikuatkan dengan komponen-komponen yang ada dalam modul ajar. Ibu dan Bapak guru, kita juga dapat berkolaborasi dalam membuat modul ajar. Misalnya dengan guru yang mengajar di satu fase, mata pelajaran lain, atau dalam KKG. Jangan lupa untuk terus mencari sumber belajar atau referensi. Tentunya yang terpenting dengan melibatkan murid. Hasil rancangan modul ajar PPKN fase D ini dapat Ibu dan Bapak guru unduh pada lampiran yang disertakan dengan video ini. Selamat belajar Ibu dan Bapak guru hebat. Salam dan bahagia.